3 motor Beat baru itu setara sama satu laptop yang satu ini. Nggak percaya? Mari kita review. Jadi ini namanya adalah Acer Predator Helios 18 dengan kode PH1872. Namanya juga laptop gaming dengan spek monster. Seharusnya kalau pakai laptop ini tuh untuk dipakai main game dan kegiatan apapun itu bisa bebas hambatan. Tapi apakah ini laptop yang emang sebagus itu? Apakah emang sebagus kualitasnya? Apakah sebagus namanya laptop monster? Kita akan buktikan di review kali ini. Tapi sebelum itu, kita juga udah pernah bahas laptop Acer lainnya, yaitu Acer Aspire Lite. Ini cocok banget buat kamu yang lagi nyari laptop dengan harga budget dan untuk keperluan kuliah atau kerja. Kalau penasaran bisa cek langsung di video di atas sini. Dan sebelum kita masuk ke review, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Dan kalau sudah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Sekarang kita masuk ke bagian desainnya dulu. Harus gue bilang ini desainnya gue suka, nggak ada masalah sebenarnya karena dia memang ngasih desain khas Predator. Alias dia ini pakai desain ala-ala laptop gaming zaman sekarang. Bukan lagi yang norak, yang banyak aksen-aksen ala gamingnya, tapi lebih ke arah simple. Jadi sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau ini laptop gaming. Cuma kalau untuk yang satu ini, ya masih kelihatan banget laptop gamingnya. Karena apa? Ukurannya yang gede banget. Ini gede. Untuk covernya, itu dia benar-benar simple. Warnanya hitam elegan, kelihatan mewah, kelihatan mahal. Dan ada logo Predatornya. Predatornya ini laptopnya, logonya itu bisa yang nyala-nyala dan bisa diganti lampunya. Bodinya solid. Ini tuh dia benar-benar kokoh. Nggak ada ringkih-ringkihnya sama sekali dan bisa dibuka dengan satu tangan aja layarnya. Pokoknya desain adalah salah satu aspek yang gue suka karena emang masih kelihatan gaming tapi dia mewah. Mencoba untuk low profile, merendah untuk meninggi, yang kurang lebih itu yang menggambarkan desain dari laptop ini. Kita mention dulu untuk bagian sisi kanan kiri belakangnya. Untuk di bagian kanan dia pakai USB Type A 3,2 dan juga ada lampu indikator power dan juga charger dan juga ada lubang pembuangan panas. Untuk di sebelah kirinya dia ada USB Type A lagi, kemudian ada lubang Ethernet, kemudian slot micro SD dan juga ada lubang audio jack 3,5 serta ada pembuangan panas juga. Kemudian untuk di bagian belakang dia ada lubang charger, slot HDMI, kemudian ada lubang Type C 2 biji dan juga ada lubang pembuangan panas bagian kanan dan kiri. Lucunya adalah di bagian belakangnya ini knalpotnya di bagian belakang itu tuh bisa kalian ganti. Jadi di bagian packagingnya ketika kalian beli laptop ini dia ngasih kayak semacam plastik tambahan yang bisa kalian lepas di bagian knalpotnya. Jadi aslinya itu tuh dia warna abu-abu terang. Cuman bagian versi alternatifnya itu tuh warnanya abu-abu gelap. Sejujurnya gue lebih suka versi alternatifnya karena kelihatan lebih mewah. Soalnya bagi versi aslinya yang warnanya lebih terang itu agak kelihatan murah menurut gue. Jadi ya itu preferensi aja sih. Itu gimmick-gimmick yang cukup oke lah menurut gue. Ngomongin soal keyboard, dia pakai keyboard full size 103 keys fine tip yang harus gue akui selama pemakaian ini tuh enak banget. Karena dia tactile dan untuk pemakaian jangka panjang itu nyaman. Cuman memang harus gue akui memang butuh penyesuaian sih. Beberapa menit, kurang lebih mungkin setengah jam awal-awal. Tapi habis itu udah enak banget. Cuma memang ada beberapa hal yang menurut gue agak annoying ya. Pertama itu adalah tombol trigger Predator Sense yang letaknya itu persis di sebelahnya backspace. Jadi ketika kalian mau pencet backspace itu sering kepencet. Gue sering kepencet. Dan ketika kalian pencet si tombol triggernya itu, dia bakal ngebuka aplikasi Predator Sense. Jadi langsung ke pop up gitu. Dan itu annoying menurut gue. Solusinya adalah dari awal kalian mending buka aja aplikasi Predator Sense-nya. Jadi ketika kalian nggak sengaja kepencet, itu dia nggak bakal nge-pop up. Jadi itu solusinya sih yang bisa kalian coba. Salah satu hal yang agak annoying adalah tombol AI Copilot-nya yang sebenarnya ini tuh tombolnya berfungsi banget buat kalian yang memang suka pakai fitur AI Copilot di laptop ini. Cuman karena tombolnya berdekatan sama tombol arrow kiri, kalau gue itu tuh nggak sengaja kepencet. Kalau misalnya kalian sudah menyesuaikan ya itu harusnya nggak masalah sih. Emang butuh penyesuaian aja menurut gue. Kemudian ngomongin soal touchpad, ini tuh touchpad ukurannya udah gede banget. Cocok lah untuk mengakomodir layar yang emang gede. Cuman mungkin posisinya itu tuh harusnya sedikit lebih ke kiri lagi. Karena apa? Ketika gue ngetik, palm rest tangan kanan gue itu tuh masih nyentuh-nyentuh si touchpadnya. Jadi nggak sengaja ketekan. Jadi itu agak mengganggu sih. Bahkan sampai sekarang itu tuh yang paling mengganggu buat gue ketika gue pakai buat kerja. Kemudian hal lain yang gue suka dari keyboard ini adalah dia udah pakai fitur RGB. Jadi udah kelihatan mewah banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini di ruangan yang gelap itu sama sekali nggak masalah. Dan RGB-nya itu mewah.
terangnya itu proper dan semua tombol yang ada di keyboard ini itu tuh bisa kalian custom warnanya sesuai dengan selera. Bisa kalian ganti seenak jidat. Tapi memang ada beberapa bagian punya fitur RGB yang spesial. Pertama itu di bagian WASD yang bisa kalian ganti seenak jidat. Misalnya nih kalian pengen ganti tombol WASD-nya, bikin dia warnanya tuh rainbow, yang ada efek-efek nyalanya sendiri. Itu bisa kalian ganti di Predator Sense. Nama fiturnya itu Mackie 3.0. Itu tuh bisa kalian ganti lah di sana. Kemudian beberapa area yang bisa kalian ganti warnanya adalah di bagian kanan bawah sini. Itu tuh ada logo Acer Predator. Namanya tuh base logo. Ini tuh gimmick 60 juta yang gak kalian temuin di laptop lain. Dan itu tuh bisa kalian ganti warnanya. Menurut gua ini gimmick yang keren. Gimmicknya kelihatan mahal. Lagi-lagi cuma ada di laptop 60 jutaan aja. Kemudian warna yang bisa kalian ganti lagi ada di bagian belakang. Namanya tuh Infinity Mirror alias bumper bagian belakang sini. Itu bisa kalian ganti warnanya sesuka hati. Mau dibikin statik atau rainbow, seenak jidat bisa kalian ganti terserah kalian. Kemudian ada juga di bagian logo cover, itu juga bisa kalian ganti. Tadi ada satu yang ketinggalan yaitu soal keycaps. Keycaps khusus untuk tombol WASD itu juga bisa kalian ganti. Jadi ketika kalian beli laptop ini, itu tuh kalian udah langsung dapat keycaps tambahan. Khusus untuk WASD itu ada dua tipe. Satu yang agak transparan, satu yang agak menonjol. Kalau gua pribadi, gua suka yang agak menonjol. Soalnya dia agak sedikit tinggi dan agak ada jeglokannya gitu loh. Itu tuh enak banget buat kalian yang suka main game FPS. Mungkin selama kita nge-review laptop, ini tuh laptop pertama yang bisa diganti keycaps keyboardnya. Jadi ya itu gimmick yang menurut gue cukup menarik ya. Ngomongin soal bobot, dia ini beratnya 3,25 kg. Dan kalau sama charger, dia itu beratnya kurang lebih 4 kilo. Jadi ini tuh berat banget. Ini cocok banget dipakai buat kalian yang emang binaragawan ya, yang suka angkat beban kemana-mana. Cuma kalau misalnya kita pikir pakai logika, orang-orang yang beli laptop ini tuh udah pasti yang bawa mobil kemana-mana. Jadi ya nggak masalah meskipun bobotnya berat mampus. Sekarang ngomongin soal layar, dia pakai layar WQHGA 2560x1600 alias 2K. Ini monitornya gede dan pakai layar 2K. Proper memang untuk pakai apa aja, mau main game juga oke banget. Dia udah pakai mini LED dengan refresh rate 250 Hz. Kemudian ukurannya ini 18 inci, bukan 17 tapi 18. Ini bener-bener gede banget. Kayaknya cukup jarang ya ada laptop yang ukuran layarnya itu 18 inci. Kecerahannya itu maksimal sampai 1000 nits. Jadi emang ini bener-bener terang. Mau dipakai di luar ruangan ini udah sangat proper. Untuk akurasi warnanya ini oke banget, udah akurat banget karena dia udah pakai DCI P3 100% color gamut. Dan dia juga udah support Nvidia G-Sync. Jadi kalau buat main game udah sama sekali nggak ada masalah. Bezelnya termasuk yang tipis, udah kayak zaman sekarang, dan ini ukuran monitornya ya udah layarnya gede, bezelnya tipis, jadi kelihatannya tuh luas. Mungkin mirip-mirip udah kayak pakai monitor desktop menurut gue ya, selama gue make. Ya lagi-lagi ya karena emang layarnya gede, jadi mau dipakai buat apapun itu enak banget. Buat nonton film, of course ini enak, kelihatannya tuh luas. Kemudian untuk pakai main game, ya nggak usah ditanya, ini enak banget. Tapi yang menurut gue paling proper adalah kalau misalnya kalian pakai ini untuk editing, karena bisa buka beberapa window sekaligus, tapi nggak kekecilan ukurannya. Jadi ya gue suka dengan layarnya. Sekarang kita ngomongin soal webcam. Untuk webcamnya, untuk sebuah laptop dengan harga 60 juta, harus gue akui ini biasa aja. Maksudnya nggak begitu spesial. Sebenarnya proper untuk kalian yang mau pakai buat live streaming. Cuman harus di kondisi ruangan yang pencahayaannya cukup. Kalau misalnya agak gelap dikit, dia agak sedikit ada muncul blur-blurnya. Cuman nggak masalah. Kualitasnya sendiri dia pakai kamera 180p. Kalau misalnya untuk perekaman itu dia mentok di 30 fps aja. Untuk dipakai buat kerja, untuk misalnya pakai Zoom, Google Meet, itu udah sangat proper banget. Kemudian untuk kualitas suaranya, lagi-lagi menurut gua untuk harga 60 juta ini cukup. Bukan yang spesial banget. Suaranya, volumenya itu nyaring. Apalagi karena posisi speakernya itu dia nembak ke user. Jadi kedengarannya itu nyaring. Tapi kualitas suaranya itu bukan yang bulat kayak MacBook. Jadi emang nyaring aja tapi nggak begitu bulat. Tapi kalau misalnya buat kalian buat nonton film sama main game, ini proper. Tapi kalau buat dengerin musik, enak. Tapi better kalau misalnya pakai headphone atau TWS. Jadi ya itu terserah kalian aja ya. Untuk mikrofonnya sendiri dia udah pakai Acer Purified Voice 2.0 yang bisa mengurangi kebisingan sekitar. Untuk soundnya itu dia udah support DTS:X Ultra yang bisa kalian custom suaranya sesuka hati dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian penasaran dengan kualitas suara dan kualitas videonya, bisa kalian cek di footage berikut ini.
tes webcam dari Acer Predator Helios 18. Ini ada banyak fitur nih, eye contact, jadi matanya bisa ke kamera terus. Ada automatic framing. Coba masuk. Coba masuk. Ya, langsung pindah ke sana. Ini sekalian tes mic. Bagaimana suaranya? Tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu soal spesifikasi, karena ini gahar mampus. Dari prosesor, dia pakai Intel Core i9 14900HX 2,20 GHz, dan ini disandingin sama Nvidia GeForce RTX 4090 dengan VRAM 16GB dengan power 175 watt. Ini bener-bener kuat mampus. Lu mau main game apa aja di sini udah nggak usah dipikir, udah pasti mentok kanan. Ngomongin soal GPU-nya, itu tuh dia udah dirancang pakai arsitektur Nvidia ada Lovelace. Jadi dia itu berfungsi buat ngasih kinerja grafis yang ditingkatkan lagi pakai AI. Jadi udah bener-bener ya kenceng mampus, kuat mampus, powerful mampus. Karena dia RTX ya, otomatis dia juga udah support ray tracing yang udah pakai teknologi DLSS 3,5. Kemudian ngomongin soal RAM, ini RAM-nya gede loh. Berapa kira-kira? 32 GB alias pakai RAM 16 GB 2 keping. DDR5 SDRAM. Ini laptop mana lagi yang pakai RAM segede ini? 32 GB. Storage-nya 2 tera SSD. 2 tera SSD. Lu udah beli ini, itu tuh nggak perlu upgrade apapun. SSD lo 2 tera. Wajar sih, harganya 60 juta. Udah nggak ngotak. Jadi ketika kalian beli laptop ini, itu tuh nggak perlu lagi kayaknya gue mesti upgrade RAM deh, kayaknya gue mesti upgrade storage deh. Nggak perlu, karena udah mentok mampus. RAM 32 GB sama storage 2 tera SSD. Ya kayaknya tuh buat bisa bertahan sampai mungkin 5-10 tahun ke depan. Nggak tahu ya, pokoknya udah pasti bakal awet mampus. Untuk Windows-nya, dia udah pakai Windows 11. Tentu saja, bukan Windows 10. Jadi kalau kalian beli laptop ini, harusnya bakal aman ya untuk mungkin at least 8-10 tahun. Mungkin. Tadi soal specs udah, sekarang kita masuk ke performa. Sebenarnya nggak usah dibahas sih sebenarnya, karena ini udah powerful banget. Kita udah tahu ini mentok banget. Ini laptop overkill. Kita mau pakai main game apa aja udah pasti mentok kanan. Nggak usah dipikir kira-kira ini kuat nggak ya? Udah pasti kuat, men. Laptop 60 juta masih nggak kuat main game. Storage-nya juga udah gede mampus. Jadi kayaknya mau masukin game apa aja, ya tinggal install aja di Steam. Nggak perlu mikir apakah ini muat atau enggak. Paling sekarang kita ngomongin soal kipas ya. Untuk ngomongin soal kipasnya, dia udah pakai Aeroblade generasi 5 yang udah dikombinasiin sama grease thermal logam cair di bagian CPU-nya. Dan dia udah pakai mekanisme heat pipe vector. Jadi kalian nggak usah takut kalau laptop ini tuh overheat. Meskipun laptop ini tuh udah dipakai kegiatan yang berat banget dalam waktu lama. Soal ketahanan dari laptop ini, itu tuh nggak perlu diraguin lagi. Karena apa? Acer sendiri udah pernah ngebuktiin kalau laptop ini tuh kuat mampus. Lewat acara Acer Showtime, ngecambuk laptop ini selama 40 jam non-stop. Jadi bener-bener kuat banget ini laptop. Bener-bener lu nggak perlu raguin lagi performa dan ketahanan dari laptop ini. Cuman hal yang harus gue mention adalah ketika kalian main game, si kipas dari laptop ini tuh bakal agak ngeluarin suara yang agak bising. Cuman tingkat kebisingannya itu nggak semengganggu Nitro 5 yang waktu itu kita pernah coba. Itu tuh lebih bising lagi kurang satu itu. Ini tuh masih di tahap yang masih oke lah di kuping. Nggak terlalu yang bener-bener ngeganggu banget. Buat main game, at least suara heatsinknya itu nggak ngalahin suara dari speakernya. Jadi acceptable lah. Buat yang penasaran sekencang apa sih suara heatsinknya, bisa kalian cek di footage berikut ini. Kita juga udah nyobain beberapa game yang kita tes di laptop ini, yaitu ada Sekiro, Marvel Guardians of the Galaxy, Genshin Impact, Valorant, dan tentu saja Cyberpunk 2077. Oke, jadi kita ada coba beberapa game. Yang pertama ada Genshin Impact. Ini game terkenal berat banget di HP, tapi di laptop ini itu nggak ada masalah sama sekali, karena dia bisa jalan di settingan high dengan 60 fps, di 60 fps. Pokoknya benar-benar stabil dan nggak ada stutter sama sekali. Bisa dilihat gameplaynya itu enak banget. Kemudian kita juga ada cobain game yang agak baru, yaitu Marvel's Guardians of the Galaxy. Ini kita main di settingan rekomendasi bawaan, yaitu ada di rata-rata di high.
Kemudian dengan ada satu opsi yaitu Ray Trace Reflection itu di very high. Dia bisa jalan di rata-rata 80-an FPS dan tidak ada stutter sama sekali. Pokoknya bener-bener lancar. Kemudian kita coba game PUBG. Kalau yang satu ini seharusnya kita nggak usah bahas lagi ya, karena udah pasti bener-bener lancar. Kita coba di settingan mentok kanan nih alias Ultra. Itu bisa ngangkat di 117 FPS ke atas. Pokoknya main game ini lancar banget. Dijamin gak stutter apalagi dengan layarnya yang bagus banget. Pokoknya main PUBG rekomen banget. Sekiro ini juga pakai settingan rekomendasi yaitu di rata mentok kanan ini jalan di 60-an FPS. Ada Valorant ini juga kita main di settingan rata kanan, ini FPS-nya tinggi banget. Pokoknya untuk Valo sama PUBG itu sama sekali nggak ada masalah. Untuk game esports ini bakal dilibas habis. Jadi untuk mainin game-game apapun yang ringan sampai berat di Helios ini nggak ada masalah. Kita juga ada tes mainin game Cyberpunk di laptop ini dan hasilnya lancar banget. Dari hasil benchmarknya kita bisa dapetin average FPS di 73an FPS dengan maksimal FPS tuh di 100 FPS kurang lebih. Dan untuk presetnya ini dia pakai yang custom ya, yang rekomendasi dari gamenya langsung. Dan untuk texture quality-nya kita ada dapat di high dengan resolusinya yang mentok ya 2560x1600. Ray tracing-nya dinyalain semua dan harusnya kalau misalnya mau di-tweak lagi ini bisa dimentokin lagi. Cuman ya kurang lebih kayak gini. Jadinya lancar dan high performance. Apalagi yang lo expect? Oke, selain main game, kita juga ada ngetes render video di Helios Neo 18 ini. Dan hasilnya gimana? Termasuk cepet dibandingin sama laptop yang pernah kita review sebelumnya. Untuk playback previewnya di timeline editing itu kuat, di setting full dan lancar. Pokoknya kita ada render video ini tuh di durasi videonya ya, itu tuh hampir 15 menitan dengan settingan output 1080p 30 fps. Dan ini itu durasi rendernya cuma 5-6 menit aja. Jadi kalau misalnya kalian konten kreator yang suka ngerender video, ini laptop sangat bisa diandalkan karena harganya yang segitu. Ngomongin soal baterai, harus gua akui ini adalah sektor terlemah dari laptop ini. Menurut Acer, ini tuh diklaim tahan 5,5 jam ketika kita pakai dalam mode baterai alias nggak colok charger. Tapi selama pemakaian, itu tuh dia cuma tahan kurang lebih di 2 jam lebih sedikit aja. Menurut gue ini boros. Karena kita nggak bisa pakai buat ngapa-ngapain kalau misalnya kita lagi traveling. Ya wajar sih, karena ini laptop menurut gue itu nggak diperuntukkan untuk dipakai berpergian. Karena berat mampus. Kemudian untuk durasi ngecasnya itu tuh cukup lama karena butuh waktu kurang lebih 2 jam lebih juga. Jadi ya lagi-lagi gue nggak begitu rekomen untuk ngebawa laptop ini kemana-mana. Pertama karena berat, dan kedua itu baterainya nggak begitu awet ya. Termasuk untuk dipakai buat casual aja. Ngomong-ngomong itu waktu itu kita ngetesnya, waktu kita nggak pakai ngecas alias pakai baterai aja, itu tuh kita cuma pakai untuk pemakaian casual dan udah di mode eco. Jadi ya kurang begitu rekomen sih untuk dipakai jauh-jauh. Ngomongin soal power, dia ada beberapa opsi yang bisa kalian atur di aplikasi Predator Sense. Kalau misalnya kalian lagi di mode baterai alias nggak ngecolok ke listrik, itu ada 2 mode, yaitu eco dan juga balance. Gue sangat rekomen kalian untuk pakai eco karena yang kayak tadi gue bilang ya, ini baterainya termasuk yang boros. Jadi pakein mode eco aja, dan kalau bisa brightness dari layarnya itu turunin aja. Jadi biar kalian bisa pakai laptop ini seirit mungkin. Kalau misalnya kalian colok laptop ini ke charger, ada beberapa mode yang bisa kalian pilih. Pertama quiet, kemudian balance, performance, dan juga turbo. Kalau gue sendiri sih selama pemakaian ya, gue paling sering tuh pakai balance dan juga turbo. Balance itu kalau misalnya kalian pakai laptop ini secara casual aja ya, misalnya buat kerja, ngetik, browsing dan segala macam. Tapi kalau misalnya turbo, pastiin kalian better kalian pakai di mode turbo itu ketika kalian lagi main game. Jadi biar gamenya tuh lebih berjalan dengan optimal. Untuk editing juga bisa sih, cuman ya agak sedikit kebanting sama suara exhaustnya yang kenceng. Jadi ya sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Masih ngomongin soal fitur, dia lagi-lagi masih pakai animasi booting Predator yang sejujurnya gue kurang begitu doyan karena berisik dan annoying. Dan lucunya, animasi bootingnya itu bisa kalian ganti dengan gambar apapun sesuka hati. Ngomongin soal Predator Sense, jadi kalian bisa ngutak-ngatik lumayan banyak hal di aplikasi yang satu ini. Pertama dari segi keyboard, kemudian tadi soal power, dan juga kalian bisa ngatur soal chargingnya. Itu ada full battery charging dan juga optimized battery charging yang bisa kalian. Jadi kalau misalnya optimized battery charging, itu tuh dia mentok di 80% aja. Fungsinya adalah biar baterainya itu lebih awet, jadi nggak cepat rusak baterainya. Kalau misalnya full charging, itu gue rekomen kalau misalnya kalian siap-siap mau pakai laptop ini untuk berpergian. Jadi setting aja di full charging mode. Dan menariknya adalah kalian juga bisa
pakai laptop ini sebagai power bank. Jadi meskipun laptop ini kondisinya mati, ketika kalian colokin si HP kalian ke laptop ini, itu bakal ngisi daya si HP kalian. Jadi ya bener-bener kayak power bank, cuman lebih berat dan gede aja ukurannya. Kalian juga bisa lihat kondisi baterai kalian, apakah masih bagus kondisinya atau mungkin udah harus diservis. Kemudian termasuk ini untuk urusan prosesor dan juga RAM-nya ya, itu bisa kalian cek kondisinya di sini. Termasuk monitor dari suhu dan juga kecepatan kipas. Jadi ada banyak hal yang bisa kalian atur dan monitor di aplikasi Predator Sets. Jadi ini sangat berguna banget. Kesimpulannya gimana? Ini laptop yang overkill mampus. Overkill mampus, dipakai buat apa aja bisa. Buat main game, buat editing bisa. Main game mentok kanan, layarnya gede. Mau dipakai buat main game, ini luas. Buat nonton juga luas banget. Buat editing, enak banget. Karena bisa dipakein, bisa buka beberapa window sekaligus tanpa ngerasa kekecilan. Kelihatannya tetap luas. Emang enak, gua akuin emang enak. Tapi emang ini bukan laptop buat semua orang. Pertama, emang layarnya gede, ukurannya gede, 18 inci. Tapi berat mampus, ini berat mampus. Karena bobotnya itu 3,5 kilo. Kurang lebih 4 kilo kalau misalnya kalian bawa sama chargernya. Jadi ya sangat gak nyaman dibawa kemana-mana. Kecuali kalian binaragawan yang emang pengen angkat beban kemana aja. Ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya. Ini tuh cocoknya untuk siapa? Cocok buat kalian user yang memang nggak terlalu suka bawa laptop kemana-mana, emang yang kerjanya di rumah aja. Kemudian yang cocok buat orang kaya yang malas build PC tapi pengen perangkat gaming yang powerful mampus. Kalau misalnya kalian user yang itu, ya ini jawabannya. Untuk harganya sendiri itu tuh dia dijual di harga 61.799.000. Jadi kalau misalnya kalian punya duit 60 jutaan, lagi bingung nih, kira-kira mau beli 3 biji motor Beat, 1 buah mobil Vios bekas taksi, atau sebuah laptop, ya ini jawabannya. Kalau misalnya kalian pertimbangkan buat beli laptop, ya ini jawabannya, mending beli yang ini aja. Tapi ini varian tertinggi ya. Kalau misalnya kalian pengen beli yang varian agak di bawahnya, ada beberapa opsi. Yaitu dia pakai GPU RTX 4080 atau 4070. Otomatis dia juga dijual dengan harga yang lebih murah. Jadi ada beberapa opsi lah ya. Tapi ya tetap mahal sih. Apakah ini worth it? Worth it asal punya duitnya. Kalau nggak ada duitnya ya nggak worth it. Jadi ya ini pilihan tergantung ke kalian lagi. Oke, segitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan juga jangan lupa visit www.upstation.media buat kalian yang pengen update terus berita tentang gadget, esports, dan pop culture. By the way, sekarang kita lagi syuting di KLP Cafe alias Kopi Langkah Pertama. Ini lokasinya di Tanjung Duren. Ini enak banget buat nongkrong. Misalnya buat kalian yang pengen main Beyblade segala macam, ini bisa banget di sini. Jadi jangan lupa visit. Dan by the way, kopinya enak, makanannya enak. Oke. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya.